Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Faryansyah. Dan bersama saya hari ini ada Ahmad Bayhaqi, Absaat Mauzal Aziz, dan Jeremy Putra Dharma. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi kalkulus dengan topik sistem bilangan. Sistem bilangan merupakan fondasi utama dalam ilmu matematika, termasuk di dalamnya ada kalkulus. Tanpa pemahaman yang kuat mengenai jenis-jenis bilangan dan hubungan antar himpunannya, akan sulit bagi kita untuk memahami konsep-konsep lanjutan seperti limit maupun integral. Presentasi ini akan kami bagi dalam 4 sesi, masing-masing disampaikan oleh satu anggota kelompok. Saya akan memulai dengan pengantar sistem bilangan serta pembahasan bilangan asli. Daftar isi yang pertama kita ada pengantar sistem bilangan, yang kedua bilangan asli, yang ketiga bilangan bulat, yang keempat bilangan rasional, yang kelima bilangan irasional, yang keenam bilangan real, yang ketujuh bilangan kompleks, dan yang kedelapan bilangan hierarki dan kesimpulan. Apa yang dimaksud dengan sistem bilangan? Sistem bilangan adalah kumpulan bilangan beserta aturan dan operasi-operasi matematika yang berlaku padanya dalam matematika. Sistem-sistem bilangan ini tersusun secara hierarkis dari yang paling sederhana hingga yang paling kompleks dan luas. Terdapat 3 ciri utama yang menjadi karakteristik sistem bilangan, yaitu yang pertama, bersifat hierarkis. Setiap sistem bilangan yang lebih besar akan mencakup atau mengandung sistem yang lebih kecil sebagai himpunan bagiannya. Yang kedua, bersifat terstruktur. Setiap sistem memiliki aturan dan operasi yang konsisten dan dapat diandalkan. Ketiga, bersifat universal. Sistem bilangan menjadi fondasi bagi seluruh cabang ilmu matematika yang ada. Dalam presentasi ini akan mempelajari 6 sistem bilangan secara beruntun. Bilangan asli, bilangan bulat, bilangan rasional, bilangan irasional, bilangan real, dan bilangan kompleks. Kita mulai dari sistem bilangan yang paling dasar, yaitu bilangan asli. Dilambangkan dengan simbol N, bilangan asli adalah bilangan bulat positif yang digunakan untuk menghitung benda-benda nyata dalam kehidupan sehari-hari. Himpunan ini dimulai dari angka 1 dan berlanjut tanpa batas. Secara formal ditulis sebagai N sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan seterusnya. Sebagai contoh sederhana, ketika kita menghitung jumlah mahasiswa di kelas, jumlah buku di rak, atau langkah-langkah yang kita ambil, kita sedang menggunakan bilangan asli. Adapun sifat-sifat penting dari bilangan asli adalah sebagai berikut. Yang pertama, tertutup terhadap operasi penjumlahan. Jika A dan B adalah bilangan asli, maka A plus B juga merupakan bilangan asli. Tertutup terhadap operasi perkalian, A dikali B juga menghasilkan bilangan asli. Tidak tertutup terhadap pengurangan. Misalnya 3 dikurang 5 menghasilkan min 2, yang bukan bilangan asli. Terurut secara alami, terdapat urutan yang jelas dari kecil ke besar. Keterbatasan bilangan asli inilah yang mendorong matematikawan untuk mengembangkan sistem bilangan yang lebih luas, yaitu bilangan bulat, yang akan dibahas oleh rekan saya berikutnya. Demikian pengantar sistem bilangan dan pembahasan mengenai bilangan. Selanjutnya saya persilakan kepada Ahmad Bayhaqi untuk melanjutkan presentasi mengenai bilangan bulat dan bilangan irasional. Terima kasih kepada Muhammad Faryansyah. Baiklah, saya akan melanjutkan dengan membahas bilangan bulat yang dilambangkan dengan simbol Z. Berasal dari kata Jerman Zahlen yang berarti bilangan bulat, merupakan perluasan dari bilangan ke arah negatif. Dengan menambahkan 0 dan bilangan-bilangan negatif, secara formal himpunan bilangan bulat dituliskan sebagian dari Z, yaitu simbol
ada 4 negatif, 3 negatif, dan 2 negatif, 1 negatif. Dan yang di tengah adalah 0, yaitu bilangan 0. Untuk selanjutnya bilangan positif dari 1, 2, 3, dan 4. Seperti yang terlihat pada garis bilangan di slide ini, bilangan bulat terbagi menjadi 3 kelompok. Untuk yang pertama, bilangan bulat negatif. Seperti 4 negatif, 3 negatif, 2 negatif, 1 negatif. Yaitu bisa disebut dengan min. Min 1, min 2, min 3, min 4. Dan yang kedua ada bilangan 0. Elemen netral yang tidak positif maupun negatif. Dan yang ketiga, bilangan bulat positif dari 1, 2, 3, dan 4 yang identik dengan bilangan asli. Yaitu ada sifat-sifat penting bagi bilangan bulat. Tertutup untuk yang pertama itu terhadap perjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Berbeda dengan bilangan asli, bilangan bulat juga tertutup terhadap pengurangan. Dan yang kedua, bilangan asli adalah himpunan dari bagian bilangan bulat ditulis dengan NCZ, tidak tertutup terhadap pembagian. Misalnya 5 dibagi 2 yang menghasilkan 2,5. Itu dia yang bukan bilangan bulat. Jadi kurang lebihnya begitu untuk penjelasan dari bilangan bulat Z yang saya ketahui. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan slide selanjutnya, yaitu bilangan rasional. Bilangan rasional dilambangkan dengan Ki dari kata quotient. Quotient adalah bilangan yang dapat dinyatakan, yaitu dalam bentuk pecahan P atau Ki, di mana pecahan P dan Ki adalah bilangan bulat dan Ki tidak sama dengan 0 secara formal. Nah, di sini ada bilangan rasionalnya yang berawalan dengan Ki. Nah, di sini ada P atau Ki. Dalam pecahan ini ada beberapa pecahan. Nah, kita membahas dalam bentuk desimal. Bilangan rasional selalu menghasilkan salah satu dari 2 jenis. Untuk yang pertama, desimal terbatas. Contohnya 1/2 sama dengan 0,5. Dan min 7/4 sama dengan min 1,75. Dan ini yang kedua, desimal berulang. Tak hingga, contoh 1/3 sama dengan 0,3333 dan seterusnya. Dan ada 2/9 sama dengan 0,222. Perlu diperhatikan pula bahwa setiap bilangan bulat juga merupakan bilangan rasional karena dapat ditulis sebagai pecahan dengan menyebut misalnya 5 sama dengan 5/1.
dan 0 sama dengan 0/1. Terima kasih Ubay. Saya akan melanjutkan dengan membahas bilangan irasional. Nah, di sini perlu kita ketahui bilangan irasional adalah bilangan yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan P atau Q dengan P dan Q, bilangan bulat. Dalam bentuk desimal, bilangan irasional bersifat tidak terbatas dan tidak berulang, yang artinya digit-digit di belakang koma terus berlanjut tanpa pola yang berulang. Beberapa bilangan irasional yang paling terkenal dan sering muncul dalam matematika maupun ilmu pengetahuan sebagai berikut. Di sini ada 4. Yang pertama PI, bilangan Euler, kemudian ada akar 2. Nah, di sini ada juga rasio Mas. Yang pertama ini PI. Nah, PI ini merupakan rasio antara keliling dan diameter suatu lingkaran. PI ini juga digunakan secara luas dalam geometri, trigonometri, dan fisika. Lalu yang kedua ada bilangan Euler. Bilangan Euler ini merupakan basis logaritma natural. Bilangan ini sangat penting dalam kalkulus. Kenapa? Khususnya dalam diferensial dan integral. Nah, kemudian akar 2 merupakan panjang diagonal dari persegi dengan sisi satu satuan. Ini adalah satu bilangan rasional yang pertama kali ditemukan oleh bangsa Yunani. Dan ada rasio Mas. Nah, yang terakhir ini rasio Mas ditemukan dalam proporsi alam, seni, dan arsitektur. Lalu, mengapa bilangan-bilangan ini irasional? Karena tidak ada satupun pecahan yang nilainya persis sama dengan PI, E, akar 2, ataupun PHI atau rasio Mas. Semua bentuk pecahan yang kita gunakan hanyalah pendekatan atau aproksimasi. Dengan demikian, bilangan irasional merupakan bagian penting dalam matematika karena banyak digunakan untuk menjelaskan berbagai fenomena di alam maupun dalam ilmu pengetahuan. Meskipun nilainya tidak dapat dinyatakan sebagai pecahan yang sederhana, bilangan-bilangan ini tetap dapat dihitung dan digunakan dalam berbagai perhitungan. Baik, jadi setelah kita tadi memahami bilangan rasional dan irasional, kita kini memasuki ke sistem yang menyatukan keduanya. Bilangan real dilambangkan R. Bilangan real adalah gabungan dari seluruh bagian rasional dan bilangan irasional. Secara formal, R sama dengan Q. Sifat-sifat utama pada bilangan real ini yang pertama yaitu mempresentasikan semua titik pada garis bilangan. Kemudian, setiap bilangan real memiliki pasangan satu-satu bilangan titik di garis bilangan. Lalu, lengkap, tidak ada lubang pada himpunan bilangan real ini adalah sifat yang disebut kelengkapan dan sangat penting dalam analisis matematika. Lalu di sini ada terurut. Untuk setiap dua bilangan real A dan B, pasti berlaku salah satu dari A lebih kecil daripada B, A sama dengan B, atau A lebih besar daripada B. Nah, di sini ada hierarki himpunan. Ada beberapa hierarki himpunan. Yang pertama ada R, bilangan real. Yang kedua adalah Q, rasional. Ada Z, bulat, N, asli. Hierarki himpunan ini hingga bilangan real adalah
sebagai berikut. Asli N merupakan himpunan dari bagian dari bilangan bulat, Z yang merupakan himpunan bagian dari bilangan rasional, Q yang merupakan himpunan dari bagian real R. Ditulis N, Z, Q, R. Namun masih adakah sistem yang lebih luas dari bilangan real? Jawabannya ada. Dan itulah yang akan kita bahas oleh rekan saya berikutnya yang bernama Jeremy. Terima kasih untuk Ajis. Saya akan menyampaikan bagian terakhir dari presentasi ini, dimulai dari bilangan kompleks yang dilambangkan dengan huruf C. Bilangan kompleks lahir untuk menjawab pertanyaan, bilangan apakah yang jika dikuadratkan menghasilkan bilangan negatif? Dalam himpunan bilangan real, tidak ada bilangan yang memenuhi syarat tersebut. Oleh karena itu, para matematikawan mendefinisikan unit imajiner I, yang dimana untuk menyelesaikan permasalahan seperti x kuadrat ditambah 1 sama dengan 0, sehingga x sama dengan kurang lebih I. Dengan demikian, setiap bilangan kompleks dinyatakan dalam bentuk Z sama dengan A ditambah BI, yang dimana A disebut dengan bilangan real dan juga B adalah koefisien imajiner dan juga I adalah unit imajiner. Di sini kita diperlihatkan oleh contoh bilangan kompleks. Antara lain ada 3 ditambah 4I, kemudian ada min 2 ditambah I, kemudian ada 5 di dalam kurung sama dengan 5 ditambah 0i, kemudian ada 7i di dalam kurung sama dengan 0 ditambah 7i, kemudian yang terakhir adalah 1 dikurang dengan 3i. Perlu diperhatikan juga bahwa setiap bilangan real juga merupakan bilangan kompleks dalam bentuk A ditambah 0i. Bilangan kompleks sangat penting dalam berbagai bidang, seperti teknik elektro, fisika kuantum, dan juga pemrosesan sinyal digital. Baik, setelah kita membahas seluruh jenis bilangan, kini kita dapat melihat gambaran lengkap hubungan antar himpunan tersebut melalui diagram hierarki. Seperti yang terlihat di dalam slide ini, himpunan-himpunan tersebut bersarang satu di dalam yang lain, dari yang terkecil hingga yang paling besar. Seperti yang kita lihat, bilangan asli di dalam bilangan bulat. Kemudian, bilangan bulat berada di dalam bilangan real. Kemudian, bilangan real berada di dalam bilangan kompleks. Pemahaman terhadap hierarki ini sangat esensial, terutama dalam bidang kalkulus, karena sebagian besar operasi dan teorema kalkulus dibangun di atas himpunan bilangan real. Sebagai penutup, izinkan saya menyampaikan rangkuman dari seluruh materi yang telah kami presentasikan hari ini. Yang pertama, ada bilangan asli dengan lambang N digunakan untuk menghitung objek nyata dimulai dari 1. Kemudian ada bilangan bulat yang disimbolkan dengan huruf Z, memperluas bilangan asli dengan menambahkan 0 dan bilangan negatif. Kemudian yang ketiga ada bilangan rasional dengan simbol Q, mencakup semua bilangan yang dapat dinyatakan sebagai pecahan P atau Q. Kemudian yang keempat ada bilangan irasional, bilangan seperti Pi, E, dan akar 2 yang tidak dapat dinyatakan sebagai pecahan. Kemudian yang kelima ada bilangan real yang disimbolkan dengan huruf R,
adalah gabungan bilangan rasional dan irasional mempresentasikan seluruh garis bilangan. Kemudian yang kelima ada bilangan kompleks yang disimbolkan huruf C, sistem terluas yang mencakup bilangan real berserta unit imajiner I. Dari pembahasan ini, kita dapat memahami bahwa sistem bilangan bukan sekedar daftar angka, melainkan sebuah struktur yang bertingkat dan saling berkaitan. Pemahaman yang baik terhadap sistem bilangan akan menjadi bekal yang kuat dalam mempelajari topik-topik kalkulus yang lebih lanjut. Atas nama seluruh anggota kelompok, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak atau Ibu dosen dan seluruh rekan yang telah presentasi kami. Apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kami membuka sesi tanya jawab jika ada dipertanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.